Selamat pagi ataupun selamat siang. Untuk pertama-tama, selamat datang di blog AP3 mengenai yang parasit. Pertama, kita akan membahas topik pendahuluan Protozoa, Miscellaneous Protozoa, Phylum Amoebozoa, dan Phylum Percolozoa. Ya, selamat pagi ataupun selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Mei dari Departemen Parasitologi. Kali ini akan membawakan topik mengenai pendahuluan Protozoa dan Miscellaneous Protozoa atau Protozoa jenis lainnya ya. Oke. Yang pertama kita masuk ke yang topik pendahuluan Protozoa dahulu. Yang nanti kita bahas itu mulai ada dari gambaran umum, strukturnya, siklus hidup, tapi yang secara umum aja protozoanya, hingga lokasi infeksi dan sedikit respon imunnya. Nah, ini pendahuluan tentang gambaran umumnya dulu ya, tentang protozoa. Nah, jadi protozoa itu kalau dari bahasa asli Yunaninya kan terdiri dari kata protos dan zoon. Nah, protosnya ini artinya pertama, zoon ini artinya hewan. Jadi hewan pertama yang kali ditemukan kalau dari istilahnya dari bahasa aslinya ya. Nah, protozoa itu ukurannya sangat kecil sehingga baru mulai dikenal atau baru mulai bisa teridentifikasi ya setelah ada penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, ini ya contoh pertama kali mikroskop tuh modelnya begini nih dulu ditemukan di akhir abad ke-17. Jadi setelah ditemukan mikroskop, nah baru bisa tuh ngelihat yang kecil-kecil ya seperti protozoa. Makanya protozoa baru mulai teridentifikasi di sekitar abad ini. Ukurannya kecil ya, itu paling range-nya sih cukup luas ya, tapi dalam mikrometer, jadi kecil, 10-200 mikrometer. Nah, kalau yang dulu adalah klasifikasi protozoa itu berdasarkan alat geraknya atau lokomosinya. Istilahnya ada yang termasuk amoeboid, jadi dia alat geraknya dengan pseudopodia. Kemudian ada yang ciliata, tadi geraknya dengan cilia, ada yang sporozoa. Kalau sporozoa berarti artinya dia non-motil, dia sih tidak bergerak. Kalau flagellata dia geraknya dengan flagelnya. Nah, untuk berdasarkan klasifikasi patogenitasnya, jadi dia dibagi dua. Ada yang protozoa patogen maupun non-patogen. Ini yang kaitannya di manusia ya. Jadi ada yang kalau non-patogen itu jadi dianggap komensal di khusus manusia. Habitatnya sendiri kalau secara umum itu sangat variatif ya. Ada yang istilahnya hidup di alam bebas atau free living, bisa ditemukan di tanah, air, atau sifatnya parasitik, jadi dia itu numpang hidupnya di manusia atau hewan. Walaupun nanti yang kita lebih spesifik adalah kan karena pada kedokteran, jadi pada yang pada manusia. Nah, protozoa seperti kalian tahu pada pelajaran biologi merupakan uniseluler ya, jadi dia organisme bersel satu. Lanjut ke ini taksonomi ya. Jadi ini kalau pas pendahuluan KP1 yang parasitologi itu kan sudah saya share juga gambar ini. Jadi yang tertinggi itu ada domain atau super kingdom. Nah, dibagi menjadi dua subkingdom, ada eukariota dan prokariota. Yang parasit itu semua masuknya ke eukariota ya. Nah, kalau yang si protozoa ini dia dulunya sih belum masuk kingdom, tapi yang terbaru dia sudah menjadi kingdom atau kerajaan sendiri. Jadi ini Kingdom Protozoa dengan berbagai filumnya, nanti yang lebih spesifik dibahas di bagian topik-topik masing-masing protozoa. Tapi sekilas aja nih ada mulai dari Metamonada, Amoebozoa, Percolozoa, Euglenozoa, Apicomplexa hingga Coleoptera. Nah, nanti jenis protozoa lainnya itu ada yang masuknya ke Kingdom Chromista maupun fungi. Nanti yang ada di belakang. Nah, jadi sistem, ini juga masih klasifikasi sistem taksonominya. Jadi dulu itu, nih perjalanan sejarah taksonominya itu, dulu itu protozoa nggak berdiri sendiri sebagai kingdom. Jadi dia itu masih ngikut ke protista. Nah, kemudian setelah yang oleh Cavalier Smith tahun 2004, protozoanya ini masuk menjadi kingdom tersendiri. Jadi kalau dulu itu kan masuknya masih ke Kingdom Protista. Nah, pembagiannya ini kalau yang dulu itu adalah ada Sarcomastigopora,
filumnya apikompleksa sama ciliopora, jadi beda dengan yang tadi ya. Terus yang kelasnya ini kalau dulu lebih nyebutnya hanya 4 ini, lebih karena berdasarkan alat geraknya atau lokomosinya. Nah, tapi yang kalau terbaru nanti ada di tabel setelah ini. Jadi kalau yang terbaru dia sudah masuk kingdom sendiri ya protozoa ini. Nah kalau nemu yang istilah ini berarti dia masih klasifikasi atau taksonomi yang lama. Nah kemudian kan dengan perkembangan metode molekuler yang makin pesat, semenjak itu ada klasifikasi berdasarkan pohon filogenetiknya atau istilahnya berdasarkan silsilah. Dalam tanda kutip turunan nenek moyangnya. Jadi protozoa itu kalau kan dia kingdom, kalau infra kingdomnya itu dia dibagi menjadi bisa besarkan. Nah, excavata dan alveolata. Jadi ini kan kingdomnya, ini infra kingdomnya. Nah ini tadi mungkin kalau belum ke zoom in. Nah ini ya kalau ada istilah ini berarti dia masih pakai yang zaman masih yang kingdomnya protista. Kalau yang terbaru udah istilah ini udah mulai ditinggalkan. Walaupun kalau jenis spesies atau genusnya tetap sama. Nah kembali ke sini, nah infra kingdomnya ada excavata maupun alveolata. Nah yang termasuk excavata ini bisa dilihat ada 3 filum. Jadi contoh genus-genusnya yang termasuk apa aja bisa dibaca. Nanti lebih masing-masing ini kan kita bahas di masing-masing topik. Kalau yang alveolata ini ada bisa lihat ada ciliata, apikompleksa, dinoflagellata, filumnya ya ini. Jadi yang kalau ini filum, ini contoh-contoh genusnya. Jadi sama sih sebenarnya sama yang ini, cuman bentuk model pohonnya aja yang beda ya. Nih, jadi kingdomnya ini, 2 infra kingdomnya ini, terus ini pembagiannya ke sini. Nah, selanjutnya, jadi nah nih, yang tadi udah disampaikan di depan juga, jadi awalnya itu klasifikasinya berdasarkan alat geraknya. Makanya istilahnya ada yang amoeboid, ciliata, sporozoa, flagellata, karena berdasarkan alat geraknya. Cuman yang tadi saya sampaikan, jadi berdasarkan analisis molekuler itu, ternyata dia tuh lebih berbeda gitu loh. Kan dulu protista ya setengah, istilah dimasukin setengah tumbuhannya, tapi akhirnya diputuskan dia menjadi kingdom sendiri. Maaf. Nah ini ya contohnya pohon filogenetik itu ada ya ini ya hanya sekilas saja kalian tahu ada namanya yang monofilektik, parafilektik, polifilektik, cuman nggak akan dibahas detail di sini. Jadi kalau kalian mau lihat maksudnya pohon filogenetik itu cabang-cabang maknanya apa. Jadi yang tadi saya bilang, jadi itu lebih hubungan dengan analisis molekuler dan hubungan kekerabatan. Jadi istilahnya kalau ini yang di sini sama sini lebih erat hubungannya kekerabatannya dibanding misalnya nama protozoa yang di sini sama di sini, karena kan jelas-jelas ini cabangnya udah beda. Jadi kalau ada yang baca kadang di jurnal misalnya kalau sini sama sini berarti lebih dekat ke sini dibanding yang genus atau spesies yang di sini. Lanjut, nah ini adalah nama-nama protozoa yang diajarkan di blok KP3. Nah, kan tadi itu kalau taksonomi teratasnya mulai dari kingdom, filum, kelas, sama ordo. Nah ini, kalau ini ada yang hanya genusnya saja disebutkan atau yang sampai ke spesiesnya ya. Jadi ya ini tadi yang filum kan tadi juga ada di slide yang depan. Nah ini bisa kalian baca di masing-masing filum kelasnya dibagi apa aja, terus dia termasuk ordo apa, terus contoh spesiesnya atau bahkan hanya yang genusnya masuk apa. Nah cuman ya ini yang protozoa lainnya tadi saya bilang ada yang nanti masuk ke kingdom Chromista, ada yang masuk ke kingdom Fungi. Nah kalau struktur atau morfologinya, jadi kalau ini secara gambaran umum saja, morfologi protozoa itu terdiri dari membran, sitoplasma, sama nukleus. Nah yang sitoplasma ini ada ekto bagian luarnya, dia lebih sebagai untuk alat geraknya. Contohnya kalau pada amoeba kan namanya pseudopodi. Ya kalau pada yang dalam endoplasmanya itu ada vakuola kontraktil yang berdenyut, dia itu lebih untuk mengatur fungsi osmosis. Kalau yang non kontraktil dia biasa itu buat vakuola makanannya. Terus ada komponen lainnya seperti ini dan nukleus. Ya, ini contoh gambarannya kalau pada amoeba nih pseudopodnya itu yang ini yang buat bergeraknya ini. Terus ini kan ada ektoplasmanya. Kalau endoplasma ada termasuk vakuol makanan, ada vakuol kontraktil. Ya, jadi yang kalau ektoplasma nih yang
list ini. Nah, dalam yang birunya ini endoplasma, terus dalamnya lagi ada nukleus. Ini contoh yang bisa pada amoeba. Nah, ini bisa kalian lihat-lihat juga pada yang contoh lain. Ini kan maksud saya ada perwakilannya, nih ada yang golongan amoeba, yang apikompleksa, nih silihata, nih flagellata ya. Bisa kalian lihat nih di gambar-gambarnya. Kalau secara detail morfologinya kan nanti masuk ke lebih ke praktikum. Nah, untuk stadium atau bentuk secara umum protozoa itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu trofozoid dan kista. Nah, kecuali ada beberapa pengecualian, yaitu punyanya kelompok apikompleksa sama flagellata. Nah, kalau pada apikompleksa itu dia itu istilahnya nggak mengenal pembagian trofozoid kista ya, sama flagellata itu yang golongan kinetoplastida juga tidak pakai istilah trofozoid kista. Nanti akan lebih familiar kalau sudah masuk ke topik ininya. Ya, jadi bisa kalian lihat gambar ilustrasi. Kalau amoeba memang ada stadium nih, kistanya biasanya bentuknya bulat, trofozoid ini bentuknya cenderung tidak, istilahnya nggak bulat. Ada juga yang hampir bulat, tapi istilahnya biasanya tidak benar-benar seperti oval atau bulat seperti itu ya. Kemudian kalau flagellata juga masih ada bentuk trofozoidnya, contohnya seperti ini, kistanya seperti ini. Kalau ciliata juga masih ada trofozoid kistanya. Nah, kalau apikompleksa, nah ini nanti nama-nama istilah stadium bentuknya beda. Jadi, dia itu nggak pakai nama hanya istilah trofozoid kista. Nanti mungkin kalian akan lebih familiar pakai ada istilah skison, gamet, dan lain-lainnya. Atau bentuk ringnya, cincin. Kemudian kalau yang flagellata kinetoplastida, ya walaupun flagellata ada yang trofozoid kista, tapi yang kalau kinetoplastida itu juga beda istilah-istilahnya. Nah, kalau secara garis besar trofozoid ini mayoritas itu kalau pada protozoa tujuannya adalah untuk ngambil makanan sama reproduksi. Ya, sedangkan kalau yang bentuk kistanya biasa itu termasuk stadium inaktif, dan biasanya kan dia itu jadi stadium infektif juga ya. Jadi dia perlu bertahan di lingkungan yang tidak kondusif. Jadi dia itu punya biasanya cenderung mungkin dindingnya agak tebal atau apa supaya bisa bertahan di lingkungan sebelum menginfeksi hospes lainnya. Ya, ini gambaran secara umumnya sebenarnya stadium atau bentuk. Nah, kemudian siklus hidup. Nah, siklus hidupnya itu protozoa ada dibagi, yaitu langsung dan tidak langsung. Ini juga di pendahuluan udah ya waktu yang KP1. Kalau langsung itu jadi dia itu hanya perlu satu hospes dan namanya hospes definitif. Kalau tidak langsung dia perlu lebih dari satu hospes. Jadi perlu ada hospes definitif ya, ada hospes perantaranya, baik itu butuh satu atau dua. Karena kita belajar pada kedokteran, maksudnya adalah yang hospesnya ini ada kaitannya dengan manusia, bisa sebagai definitif atau perantaranya. Ya. Nah, contoh yang butuh perantara ya ini kan protozoa plasmodium. Jadi dia itu ada yang pada nyamuk, ada yang pada manusianya. Nanti secara detail mungkin pada saat kalian belajar tentang plasmodium. Selanjutnya mengenai reproduksi. Jadi protozoa itu biasanya reproduksinya banyaknya itu secara aseksual ya. Jadi walaupun ada juga yang secara seksual, contohnya yang golongan ciliata maupun sporozoa atau yang disebut apikompleksa. Nah, kalau reproduksi aseksual ini ada yang pembelahan binier, jadi hanya membelah jadi dua, baik itu ada yang bentuknya membelah longitudinal, transversal maupun binier saja. Contohnya kalau binier saja pada amoeba, atau juga pembelahannya itu tidak binier tapi multiple atau yang disebut juga dengan skisogoni. Nah, itu contohnya pada yang Toxoplasma plasmodium. Jadi, si nukleusnya ini yang belah-belah di dalam satu itu skisonnya, kemudian nanti akan menghasilkan di dalamnya banyak merozoid. Nah, itu yang reproduksi aseksual. Ini yang seksual, jadi kalau seksual itu contohnya ada gametogoni atau singgami, atau ada juga yang konjugasi. Jadi kalau gametogoni atau singgami itu yang contohnya punya plasmodium, kalau konjugasi itu contohnya yang punyanya golongan ciliata ya. Nah, untuk nutrisinya atau gimana cara memperoleh makanan si protozoa, jadi mereka sih kalau mayoritas secara klasifikasinya termasuk yang heterotropik. Jadi mereka memang tidak bisa memproduksi makanannya sendiri, dan itu mereka masuknya ke holozoik atau pagotrop. Nah,
definisi atau mengenai penjelasannya ada di blog KP1 juga. Jadi nggak tahu saya ulang. Kemudian, nah itu untuk menangkap makanannya ya tergantung alat geraknya. Kalau golongan flagellata dia ngambilnya pakai si flagelnya. Kalau misalnya si yang golongan amoeba pakai pseudopodnya buat ngambil makanannya. Terus kan difagosit sama dia. Kalau si yang ciliata ya pakai cilianya dia. Terus kan nanti kan masuk ada juga dia di endoplasmanya yang tadi saya sebutkan ada namanya vakuola makanan untuk mencernanya. Ya, jadi, nah itu rata-rata ada bentuknya ini yang kalau benar-benar parasitik, contohnya yang si apikompleks yang punya plasmodium. Jadi dia itu bersifat parasitik karena dia ngambil nutrisinya dari cairan tubuh, dari cairan tubuhnya itu ya si sel atau kan kita tahu plasmodium menyerang sel darah merah pada manusia. Nah ini untuk tempat infeksinya ya ini ilustrasi. Jadi kalau menyerang manusia ya dia bisa menyerang berbagai organ tubuh ya tergantung protozoanya apa. Tapi untuk masing-masing detail jelasnya nanti pada masing-masing topik. Jadi bisa mulai menyerang hanya dari pencernaan ataupun dia ke mana ini organ reproduksi, ke jantung dan lain-lain. Nah untuk respon imun yang perlu kalian tahu di kemarin pas pendahuluan KP1 juga. Kalian perlu tahu mana yang parasit intraseluler, mana ekstraseluler, karena itu ada kaitannya dengan proses respon imun tubuh manusianya. Nah, kalaupun intraseluler sifatnya obligat atau fakultatif. Kalau obligat kan dia memang benar-benar harus hidup di dalam istilah sel tubuh hostnya. Kalau fakultatif ya setengah-setengah. Contoh protozoa kalau obligat plasmodium, yang fakultatif trypanosoma cruzi. Kalau ekstraseluler yaitu jadi dia sih tidak di dalam selnya ya. Contohnya ada Giardia ataupun Entamoeba histolytica. Nah, kemudian kita masuk ke yang protozoa lain-lainnya. Nah, yang dimaksud dengan yang mau saya bahas di sini ada apa aja sih? Jadi ada Balantidium coli yang termasuk golongan ciliata, ada Dientamoeba fragilis. Jadi dia itu kalau yang terbaru dia itu masuk ke kelasnya flagellata juga walaupun dia itu sebenarnya nggak punya flagellata yang benar-benar kelihatan kayak punyanya misalnya yang barengannya Giardia atau misalnya Trichomonas. Jadi tapi secara hasil pemeriksaan molekulernya katanya kekerapatannya lebih dekat ini makanya dia masuk ke sini. Kemudian ada juga Microsporidia dan Blastocystis hominis. Nah ini yang pada tabel. Jadi yang masuk protozoa lain-lain yang dibahas di topik kali ini adalah protozoa yang memang masih kingdom protozoa yaitu ada di Entamoeba fragilis sama yang si Balantidium coli ini ya. Tapi yang ini yang filmnya Ciliopora. Kalau ini yang filmnya Metamonada. Nah sama ya ini. Kalau Blastocystis hominis sudah bukan punya kingdomnya protozoa ya tapi Dacromista. Tapi pada banyak bekal apapun kepustakaan itu masih dibilang nih protozoa, padahal kalau secara taksonomi yang terbaru dia sebenarnya kan masuknya ke Chromista. Dan Microspora atau contohnya Microsporidium genusnya, dia itu juga nggak masuk kingdom protozoa, udah masuk kingdom fungi. Tapi masih sering dikait-kaitkan dengan protozoa. Dan ini gambar ilustrasinya, nah yang paling kiri ini adalah yang ciliata yang Balantidium coli. Ini contoh bentuk trofozoitnya, ini kistanya. Ya walaupun nanti kalau spesifik detail morfologi penjelasannya lebih pada praktikum ya. Ini contoh gambar Dientamoeba fragilis ya. Nah kalau Dientamoeba fragilis itu, kalau ini kan ada stadium namanya trofozoit kista. Kalau Dientamoeba fragilis itu ada beberapa pustaka yang mengatakan ada bentuk kistanya, tapi hampir nggak pernah ditemukan fesesnya. Rata-rata ditemukan hanya bentuk ini maksudnya bentuk trofozoitnya. Kalau Blastocystis hominis itu bentuknya ada macam-macam. Tapi ini contohnya kalian bentuk vakuolar. Jadi khasnya itu ada kayak vakuolar gitu dengan ada kayak ini titik-titik nukleus kecil-kecil di perifernya. Kalau Microsporidia itu ukurannya kecil banget. Ini perbandingannya kan nih paling gede 50-an, 70, 40. Ini cuma 5 memang. Ini juga paling kecil lebih sampai 5. Kalau ini bahkan kurang dari 5. Ini cuma 1 sampai 4 mikrometer. Kecil banget. Jadi pewarnanya juga biasa lebih butuh khusus misalnya pewarna kromotrop. Dan baiknya dia masuk diceknya mikroskopnya elektron karena kecil sekali. Nah kita masuk ke yang Balantidium coli. Jadi dia merupakan tadi kan udah lihat tuh contoh gambar dengan ukurannya.
Nah, dibanding protozoa lainnya, dia termasuk protozoa terbesar yang dapat menginfeksi manusia. Nah, habitatnya itu ada di mana? Di usus besar. Kalau menginfeksi manusia, host place definitifnya adalah babi, sedangkan manusia nih, contoh. Jadi host place si babi, tapi kalau kena manusia berarti istilahnya host place, jadi host place incidental. Nah, untuk term mengenai host place definitif, perantara, incidental, paratenik, dan lain-lainnya itu kan sudah saya sampaikan di pendahuluan KP1 ya, mengenai terminologi itu. Nah, jadi kalau secara tidak sengaja menginfeksi manusianya atau individu yang imunokompeten, imunnya baik, mayoritas itu tidak bergejala atau seakan-akan hanya menjadi komensal saja. Tapi pada individu yang rentan, contohnya pada orang yang dengan kurang gizi, nah itu bisa menyebabkan keluhannya seperti disentri amebiasis. Walaupun jarang ya, jadi kejadian ini sangat jarang. Dan ini adalah sekilas mengenai gambaran siklus hidupnya. Jadi stadium infektifnya itu adalah tadi yang saya sampaikan mayoritas kan stadium kista itu bukan stadium infektifnya. Jadi ya melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kistanya itu kemudian tidak sengaja tertelan manusia. Terus nanti pada saat dia masuk pencernaan, masuk ke usus halus akan terjadi ekistasi ya. Kemudian di ekistasi terus dia berubah menjadi trofozoid nih. Dia berubah menjadi trofozoid di usus besar. Peralihan sih tepatnya ini. Ini kan berubah jadi trofozoid di peralihan. Nah ini menuju ke usus besar yang di sekumnya ini. Kemudian nanti dia enkistasi lagi, berubah menjadi kista lagi, walaupun juga ada yang keluarnya juga dalam bentuk trofozoid. Kemudian, nah ini yang Dientamoeba fragilis. Dari arti katanya amuba. Jadi itu artinya kan amuba karena dia awalnya masuknya ke amuba. Awal diklasifikasikan kan. Tapi ternyata kan yang tadi dia ternyata lebih cocok masuk ke flagellata. Nah, dien itu artinya kan 2. Jadi dia itu trofozoidnya memiliki sifat binukleat. Maksudnya dia punya nih 2 nukleus ini kalau gambarannya. Kalau fragilis itu artinya kromatin nukleusnya terfragmentasi. Jadi kan bisa lihat nih, nukleusnya ada 2. Nah, dalam nukleusnya ini kan kayak ada kromatinnya yang titik-titik hitam, tapi terfragmentasi atau terpecah-pecah. Makanya dinamakan ini berdasarkan morfologinya ini. Nah, dia itu sebenarnya lebih tepatnya masuk ke amuboflagellata, walaupun yang terbaru tadi masuknya kan ke flagellata langsung. Karena kalau pergerakannya sih dia masih kayak amuba dengan pseudopodi kan. Tapi kalau kesamaan antigeniknya katanya lebih mirip dengan flagellata trichomonas. Jadi meskipun dia tidak mempunyai flagel yang terlihat sesungguhnya. Nah, mayoritas itu menyerang kalaupun menginfeksi banyak kan ditemukan pada anak-anak usia sekitar 2-10 tahun. Kalau menginfeksi juga ada dia di usus besar, terutama di kripta mukosa kolonnya, dan dia itu kan kolon seperti kita tahu banyak bakteri juga di situ ya. Nah, jadi makanan dia itu ada sih bakteri, jadi dia bisa sering ditemukan pada trofozoid, misalnya pemirsa mikroskopisnya banyak pengingesti bakteri. Jadi dia tidak menyerang jaringan, tapi dia makanin bakteri. Walaupun kadang juga bisa menelan atau mengingesti sel darah merah. Jadi, kalau pada gambaran mikroskopisnya tampak kayak gak cuma ada nukleus, tapi kayak ada titik-titik lainnya, karena dia makan makanan lain, contohnya bakteri, bahkan juga sel darah juga dimakanin. Tapi dia tidak menyerang jaringan. Transmisinya, kalau untuk Dientamoeba ini belum jelas kepastiannya. Diduga sih ditularkan dari orang ke orang, melalui rute fekal oral, atau juga ada yang mengatakan pustakanya itu melalui telur Enterobius vermicularis atau nematoda lainnya. Jadi seakan-akan si telur cacing ini sebagai vektornya. Selain itu, dia dulunya dianggap non-patogen, tapi mulai banyak laporan-laporan kasus terkait ada kalau terinfeksi ini ada gejala seperti diare intermiten, nyeri perut, kembung, anoreksia, mual, malaise. Nah, sehingga pada beberapa pustaka dia juga dimasukin ke new emerging disease. Nah, mengenai pengertian istilah ini nanti ada di belakang. Nah, kalau secara umum sih terapinya juga mirip protozoa lainnya ya, metronidazole ataupun paromomycin. Nah, kalau ini Blastocystis hominis, nah dulu masuknya itu ke kingdom fungi jamur, tapi akhirnya pindah ke protozoa, terakhir pindah lagi ke Chromista.
Nah, kalau untuk transmisinya adalah dia melalui stadium infektifnya jadi kista juga, melalui fotonya fekal oral. Jadi kan misalnya pada manusia yang terinfeksi, keluar bentuk si kistanya ini kemudian tidak sengaja melalui makanan minuman terkontaminasi, terus tertelan oleh yang lain. Kemudian kalau menginfeksi itu habitatnya di mana? Dia ada ya di usus besar ya. Dia menginfeksi usus besar. Nah, tapi walaupun beberapa pustaka dia bilang juga ini ada yang bilang bukan sebagai penyakit, tapi soalnya ada beberapa orang tuh ternyata pada saat misalnya ada pemeriksaan feses di komunitas itu ternyata ketemu ini, padahal nggak ada keluhan sama sekali. Jadi ada yang mengatakan ini komensal, walaupun ada juga yang mengatakan ini sebenarnya patogen, karena ada beberapa juga kasus yang memang ada keluhan ditemukan blastokistis ini. Nah, kemudian kalau morfologinya dia ada beberapa bentuk. Nih contoh gambar ilustrasinya, ada yang bentuknya kayak amoeboid, ada yang granular, ada yang bentuknya binary fission, ada bentuk vakuolar maupun kista. Paling banyak sih sering nemu kalau di feses yang vakuolar form ini, yang tadi ada contoh gambarnya di depan juga ya. Jadi kayak ada bentuk vakuol gini dengan nukleus perifer. Ada nukleus-nukleusnya di perifer. Nah, mengenai komensal atau patogen, terkait patogenisitasnya itu masih beberapa pustaka juga masih tanda tanya. Dikaitkan dengan tergantung strain atau subtipenya. Sejauh ini sih katanya ada sekitar 22 subtipe. Nah, kalau yang banyak pada manusia ada subtipe yang 1-4. Nah, tapi mana yang dominan, mana yang enggaknya itu kalau berdasarkan penelitian epidemiologi tergantung geografisnya. Banyak kan sih katanya ditemukan di negara berkembang dan ada kaitannya dengan higienisitas. Jadi, patogen atau enggaknya tergantung pada subtipenya. Nah, untuk gejalanya itu ada yang mulai dari cuman asimptomatik hingga ada gejala gastrointestinalnya, yaitu terutama misalnya pada penderita yang imunokompromi, dan beberapa sumber juga mengatakan ada kaitannya dengan ini kejadian inflammatory bowel disease ataupun irritable bowel syndrome. Untuk terapinya juga mirip dengan yang lain, protozoa lain ya, contohnya metronidazole atau bisa juga iodoquinol ya. Nah, ini kalau microsporidia. Nah, microsporidia itu yang tadi masuknya ke fungi ya. Dia itu, karena bentuknya juga sangat kecil kan, dia itu adalah obligat intraseluler. Jadi, dia harus ada di dalam sel hospes ya. Untuk reproduksi dia itu sporogoni, jadi menghasilkan spora. Dan kalaupun di pewarnaan gram, itu dia kesannya positif dan sifatnya tahan asam, pada pewarnaan tahan asam. Kemudian nih contoh-contoh genusnya ya, berbagai yang masuk ini contoh spesiesnya. Bisa kita lihat yang kalau kayak contohnya Enterocitozoon itu, jadi berdasarkan genus spesiesnya ini menginfeksinya beda-beda nih. Kalau yang Enterocitozoon dia itu lebih ke usus, jadi dia menginfeksi epitel usus halus, bisa menyebabkan keluhannya tentu diare. Kemudian kalau misalnya nih saya ambil contoh yang lain, Encephalitozoonnya ini ya juga ke epitel usus halus. Tapi nih kalau contoh yang lainnya nih, misalnya ini ada Nosema, Microsporidium-nya sendiri. Ini kan golongan gede Microsporidia. Kalau yang genusnya Microsporidium, contohnya nyerangnya ke ini, ke stroma kornea mata. Jadi menyebabkan ada keratitis. Nah, ini berbagai. Jadi genus spesiesnya ini temunya apa juga menyebabkan klinisnya menyerangnya juga beda-beda ya. Nih bisa dibaca. Nah, untuk diagnosisnya itu ya tentu saja kalau memang pada pemeriksaan bahan klinik atau spesimennya yang diambil itu bisa ditemukan adanya mikrospora ya. Nah, tapi untuk pemeriksaannya ini karena dia sangat kecil, gold standarnya menggunakan mikroskop, bukan yang biasa cahaya itu tapi yang elektron. Nah, ini yang tadi saya tentang itu emerging penyakit infeksi emerging atau emerging infectious disease. Ini kan perlu tahu juga apa terminologinya. Jadi merupakan penyakit infeksi yang sifatnya ini cepat menyebar pada suatu populasi manusia. Nah, bisa karena virus, bakteri, atau parasit. Tapi kan yang saya highlight parasit karena kaitannya dengan parasit. Kalau menurut definisi Permenkes sendiri juga ada 3 jenis yang infeksi emerging. Ada yang new emerging. Kalau new emerging itu berarti menyerangnya itu untuk pertama kali, maksudnya definisinya.
Kemudian kalau emerging aja itu jadi telah ada sebelumnya namun kasusnya meningkat dengan sangat cepat atau menyebar meluas ke daerah geografis yang baru. Nah, kalau ada juga istilah namanya re-emerging. Kalau re-emerging jadi di suatu daerah tuh sebelumnya udah ada laporan nih kasusnya udah sangat menurun atau terkontrol, tapi kemudian tiba-tiba naik tajam lagi. Ataupun bukan karena datanya jumlahnya naik tajam, tapi kok klinisnya jadi lebih berat. Nah, rata-rata yang masuk golongan penyakit infeksi emerging ini adalah penyakit yang ditularkan ke manusia itu dari hewan atau istilahnya penyakit zoonosis ya. Nah, dan yang penting adalah kalau sampai terjadi KLB, itu kan maksudnya bisa menyebabkan selain tingkat mobilitas tapi juga mortalitas yang tinggi pada suatu populasi. Nah, kalau yang termasuk new emerging intestinal protozoa, ini jadi ada beberapa istilah jurnal yang mengatakan ada beberapa jenis protozoa yang masuk ke infeksi new emerging. Jadi dulunya mungkin dianggap non-patogen, sekarang mulai ada beberapa laporan yang terkait dengan gejala-gejala klinis pada gastrointestinal. Contohnya tadi ada Dianthomorpha fragilis, Blastocystis hominis. Kalau malaria sejauh ini sih kalau di Indonesia masuknya pada beberapa daerah kan mayoritas sudah terkontrol, tapi kadang kan ada periode tiba-tiba naik, mungkin ada kaitan dengan iklim, itu masuk ada istilahnya namanya re-emerging. Ini mungkin lebih dijelaskan pada topik yang malaria ya. Nah, ini sedikit mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit infeksi emerging ya banyak ya, mulai dari faktor lingkungannya sendiri, faktor antropogeniknya, kemudian juga keseimbangan dari patogennya maupun dari si patogennya sendiri. Kalau dia berubah menjadi hypervirulence ya tentu bisa mempengaruhi juga. Cuman ini nggak terlalu saya bahas di sini, tapi bisa kalian baca. Ya sekian amuba dulu. Pada pendahuluan protozoa kan sudah saya kasih tabel yang lebih lengkap, tapi ini saya ambil yang khusus untuk yang tentang amuba, yaitu ada filum Amubozoa sama Percolozoa. Nah, ini filumnya, kemudian di pembagian kelas ordonya, dan ini nama-nama contoh genus maupun ataupun spesiesnya ya, kita bahas. Nah, ini saya ulang sedikit lagi, waktu pendahuluan kan udah ada nih, kalau pakai masih pembagian ini berarti masih klasifikasi lama. Kalau yang baru yang lebih tabel yang ini ya. Nah, kita masuk ke amuba, tadi kan ada dua filum. Yang pertama filum Amubozoa dulu. Amuba itu kalau dari asal kata Yunaninya, dari amubu, itu artinya berubah-ubah. Ya, ini ilustrasinya. Jadi dia tuh bentuknya kalau bergerak berubah-ubah. Bentuknya karena ada organ penggeraknya ini ya. Ini yang kayak gini-gini, pseudopodianya tuh yang bergerak itu, atau kaki palsunya sebagai lokomosi atau penggeraknya itu, dan juga bisa berfungsi untuk ngambil makanan. Jadi untuk penggerak sama ngambil makanan. Nah, filum Amubozoanya sendiri itu dibagi jadi dua kelas. Ada kelas Archamoeba sama kelas Amuba. Kalau Archamoeba itu dia termasuk amuba obligat yang nggak punya mitokondria. Kalau yang amuba itu dia itu sifatnya free living amuba dengan mitokondria. Jadi kalau yang obligat ya berarti dia harus numpang di hostnya. Kalau free living dia ada juga selain bisa menyerang host atau host pest, dia juga bisa ada di alam bebas. Ya, jadi nih si pseudopodianya selain buat gerak-gerak, dia juga bisa, misalnya ini makanannya buat ngambil makanan, terus kan nanti masukin ke dalam organ vakuol makanannya itu, atau yang sudah ada di pendahuluannya waktu itu contoh gambarnya. Nah, kedua kita masuk ke yang filum Percolozoa. Nah, filum Percolozoa ini adanya yang kita bahas kelas Heterolobosa atau Amuba flagellata. Kalau dari bahasa Yunaninya kan artinya heteros itu berbeda, lobos itu lobusnya, jadi lobusnya berbeda-beda. Jadi pada filum Percolozoa kelas ini dia itu bisa berubah-ubah bentuk, antara bentuk flagellata yang bisa bergerak dengan cepat dan bisa berubah lagi juga jadi bentuk amuba yang lebih fungsinya untuk dia pada saat dia mau makan. Jadi dia itu bisa berubah-ubah
bisa berubah jadi bentuk kista, nih contoh gambar ilustrasinya, bisa berubah menjadi bentuk amoeba maupun flagellata. Nah, flagellata ini jadi kayak ada bentuk flagellnya yang buat gerak-gerak, kalau amoeba yang lebih buat makan. Ya, jadi dia bisa berubah-ubah. Makanya nih, karena bisa berubah di antara dua ini, nama lainnya diambil ini. Nah, itu tadi pembagian yang filum yang amoeba. Kemudian kalau untuk habitat atau tempat hidupnya si amoeba itu yang tadi kan ada yang dia itu obligat, ada yang juga yang free living. Nah, kalau yang obligat itu kan berarti penumpang pada hostnya. Yang kita pelajari pada kedokteran ini adalah contoh amoeba intestinal, yaitu amoeba yang kalau menyerang manusia itu dia itu habitatnya ada di usus. Nah, tapi kalaupun yang ada di dalam tubuh manusia itu, tapi setelah di berbagai hasil studi, ada yang sebenarnya sifatnya patogen maupun non-patogen. Jadi ada cukup banyak yang dianggap ternyata itu non-patogen atau bisa dianggap sebagai komensal. Kalau yang patogen ini yang paling klasik, istilahnya sudah di berbagai sumber mengatakan yang patogen itu ada contohnya adalah Entamoeba histolytica. Nah, jadi dia tuh amoeba usus. Khususnya itu dia ususnya di usus besar ya, di yang daerah kolon itu, jadi di usus besar bukan di usus halus. Nah, terus berdasarkan studi terbaru juga ada dugaan kalau Entamoeba spesies yang Moskowski itu patogen pada bayi, kemudian juga yang Entamoeba bangladeshi, walaupun masih agak juga jadi perdebatan atau tanda tanya ya pada beberapa sumber yang lainnya. Nah, kalau yang non-patogenik, ini ada banyak. Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Polecki, Hartmanni, Endolimax nana, Eudammoeba buchlii. Nah, yang beda sedih nih Entamoeba gingivalis ya, dia itu bukan di intestin, tapi dia sifatnya juga non-patogenik. Karena non-patogenik masukin sini, tapi dia bukan di usus besar, tapi dia ada di rongga mulut. Nah, sedangkan yang termasuk free living amoeba, jadi dia itu kan berarti nggak obligat di hostnya ya, jadi bisa ada di alam bebas, contohnya bisa di air, tanah, dan utamanya dia itu sifatnya ada patogen, tapi patogen oportunistik. Jadi dia merupakan protozoa golongan amoeba yang menyerang atau menginfeksi manusia dan istilah menyebabkan gejala umumnya itu pada yang kalau individunya yang mengalami imunokompromi, sehingga dinamakan yang oportunistik. Contohnya ada Acanthamoeba dari berbagai spesies, ada Naegleria fowleri, Balamutia, maupun Sapinia. Nah, ini contoh gambarnya free living amoeba. Jadi ya dia nggak cuma bisa menyerang host atau hospes, dia juga bisa ada di alam bebas, di tanah, di air. Kalaupun di air biasanya dia tuh yang misalnya ditemukan yang di danau yang jadi yang suhunya cukup hangat. Kemudian, nah kita masuk yang amoeba patogen yang di usus yang pertama, yaitu yang Entamoeba histolytica. Nah, kalau untuk epidemiologinya secara umum itu banyak dilaporkan di negara berkembang, ada kaitannya juga dengan iklimnya rata-rata tropis subtropis, walaupun juga ada kaitannya dengan faktor higienitas, tapi angka pastinya itu berapa ya berbagai sumber beda-beda, cukup sulit karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari masa inkubasinya, masing-masing orang kan bisa berbeda, keparahan gejala, termasuk masing-masing di tempat daerah itu kan punya metode diagnostik atau modalitas diagnosisnya beda-beda yang berpengaruh pada sensitivitasnya. Tapi ya ini utamanya faktor higienitas sama akses sanitasi yang kurang memadai yang menjadi faktor resiko utamanya. WHO sih memperkirakan sekitar 500 juta per tahun orang itu yang ada terinfeksi si Entamoeba histolytica ini di seluruh dunia. Nah, tapi dari sekitar itu WHO menduga 90% orang tersebut rata-rata asimptomatik atau tidak bergejala. Jadi mayoritas itu tidak bergejala ya. Hanya sekitar 10% yang ditemukan ada gejala. Namun dari ya kan ceritanya 500 juta 10%-nya 50 nih yang bergejala. Itu yang menyebabkan dari 50 juta ini yang bergejala ada 100.000 kematian setiap tahun diperkirakan. Sehingga ya masuk juga sebagai penyebab mortalitas akibat diare yang signifikan. Karena kan dia tadi ada habitat utama di usus besar ya. Salah satu gejala khasnya dia adalah gulungan diare. Kalau yang Entamoeba moskowski
Tadi kan patogenitas juga masih tanda tanya ya, tapi ada beberapa laporan dia menyebabkan diare juga. Jadi si protozoa Entamoeba histolytica ini juga sering dikaitkan dengan namanya istilah traveler's diarrhea. Jadi pada orang-orang pelancong, wisatawan yang pergi ke daerah yang memang resiko nih negara berkembang dengan iklim tropis subtropis dan faktor higienitas di situ kurang. Nah itu biasanya mereka pas lagi berwisata ke situ atau kalau cukup lama terus pas balik lagi juga gitu biasanya bisa ada keluhan diare baik di waktu dia wisata itu atau pas balik ke negara asalnya. Nah, jadi dia itu salah satu patogen ketiga yang termasuk traveler's diarrhea. Traveler's diarrhea. Nah, dia itu jadi pada saat si wisatawannya itu diambil itu bisa ditemukan si Entamoeba histolytica. Jadi pada beberapa yang ada gejala gastrointestinal itu mungkin seperti utamanya diare, ada riwayat ke negara berkembang. Jadi pada saat dia balik gitu misalnya ke negara aslinya ada keluhan diare. Nah tapi setelah ditelusuri di anamnesisnya dia ada riwayat nih, habis bepergian ke negara A atau B yang negara berkembang. Terus dia juga ada saat itu ada keluhan gejala gastrointestinal bisa seperti hanya diare saja ataupun mual, muntah, nyeri perut. Nah, terus kemudian tinjanya diambil, terus diperiksa, ternyata ditemukan protozoa ini. Sehingga dia digolongkan ini, traveler's diarrhea. Selanjutnya kita masuk ke morfologi bentuk atau stadiumnya. Jadi kalau si Entamoeba histolytica ini punya dua bentuk utamanya atau stadiumnya, itu bentuk trophozoid sama kista. Kalau yang trophozoid sifatnya invasif, jadi dia juga sifatnya aktif bergerak, terus biasanya bisa ditemukan pada tinja atau feses pasien yang segar, maksudnya begitu habis dia BAB, kalau ditampung tinjanya kemudian diperiksa secara mikroskopis bisa dibentukkan bentuk trophozoid yang bahkan masih bentuknya bergerak secara aktif. Nah ini tapi biasanya ditemukan pada pasien dengan yang khas ada disentri amoebiasis. Jadi pasiennya ada keluhan khas tuh seperti BAB berdarah berlendir karena memang ada ditemukan akibat infeksi Entamoeba histolytica ini. Kalau yang ternyata itu hanya lebih sebagai karier atau fase konvalesen, itu bentuk trophozoidnya jarang ditemukan. Nah bentuk trophozoidnya ini kalau pada beberapa sumber ada yang mengatakan trophozoid bentuknya ada yang bentuk histolytica yang invasif maupun yang ada bentuk minuta. Bentuk minuta itu kalau ini kan bentuk trophozoidnya ya. Nah kalau yang bentuk minuta ini kalau beberapa sumber itu jadi minuta itu Bapak mengatakan itu istilah lama. Kalau sekarang lebih disebutnya prekista. Jadi minuta atau prekista posisinya di mana nanti di siklus hidup ada di slide yang selanjutnya ya. Nanti saya kasih lihat. Nah, jadi dia merupakan bentuk bebas di usus dan sifatnya kalau yang trophozoid bentuk minuta atau prekista ini dia itu tidak invasif. Kalau yang kemudian itu kan bentuk trophozoid, kemudian ada bentuk kista. Kalau yang bentuk kista itu karena dia sebagai utamanya itu selain memang bisa ditemukan di feses atau tinja pasien sebagai stadium diagnostik. Jadi kalau stadium diagnostik itu bisa temukan trophozoid kistanya. Kalau yang stadium infektifnya adalah kistanya. Nah, yang infektif itu ada kista ini yang berinti 4. Tuh ya. Kuadrinukleat ya. 1, 2, 3, 4 yang infektifnya nih. Nah, karena dia sebagai stadium infektif kan dia jadi harus bisa bertahan pada berbagai kondisi yang tidak kondusif lah istilahnya. Jadi bisa tahan kondisi kekeringan, lingkungan lembab, karena dia mesti bertahan baik itu di dalam host atau di luar host. Untuk bisa menularkan ke host lain, dia bahkan juga sifatnya tahan klorinisasi, sama juga tahan keasaman lambung, sehingga pada saat dia masuk, tertelan kan melalui jalur fekal oral itu, di lambung itu dia tetap masih bisa bertahan, makanya nanti di siklus hidup dia bisa sampai ke usus halus maupun usus besar. Untuk transmisinya, si Entamoeba histolytica ini yaitu secara utamanya ada fekal oral. Jadi akibat menelan makanan atau air minuman itu akibat yang sudah terkontaminasi sama si kista Entamoeba itu yang infektif. Jadi ya bisa ketelan gimana ya? Karena misalnya kontak dengan tangan yang terkontaminasi. Jadi misalnya makan pakai tangan, terus tangannya itu ada riwayat kontak sama si stadium infektifnya, terus makan ketelan kan. Nah itu bisa menyebabkan terinfeksi.
Ya, jadi akibat jalur fekal oral. Jadi maksudnya akibat makanan atau minuman yang terkontaminasi sama stadium infektifnya. Bisa akibat kontak dengan tangan atau memang ada di makanan itu, misalnya atau air itu yang misalnya terkontaminasi akibat faktor higienitas atau sanitasinya yang kurang. Nah, yang tadi kistanya kalau yang bentuk infektif itu adalah yang berinti 4, yang tadi udah saya kasih lihat gambarnya. Nah, itu kan kalau tertelan melalui mulut, dan nanti ada di siklus hidupnya di slide selanjutnya. Selain itu transmisinya nggak cuma fekal oral. Jadi pada beberapa ini ada kondisi yang karena kontak seksual, tapi ini jarang ya. Dan utamanya itu kalaupun kontak seksualnya biasanya itu yaitu anogenital atau orogenital. Biasanya sih pada kaum gay lah istilahnya. Ini jarang. Kemudian juga transmisinya bisa melalui vektor, walaupun sangat jarang. Yang bisa di vektor contohnya adalah arthropodanya adalah contohnya si lalat maupun kecoa. Jadi dia bisa sebagai vektor mekanik. Kita tahu kan lalat bisa hinggap-hinggap di makanan itu. Kalau dia bisa hinggap di tinja yang mengandung stadium infektif, terus dia terbang-terbang hinggap ke makanan yang mau dimakan. Nah, itu kalau tertelan sama orang yang makan itu kan bisa menjadi terinfeksi. Nah, kenapa kita perlu tahu transmisinya bisa aja, melalui apa aja, itu penting untuk kaitannya dengan prinsip pencegahan infeksi ini. Nah, ini yang tadi saya katakan adalah siklus hidupnya. Ini contoh gambarnya. Jadi pada saat ini manusia, ya misalnya hospesnya ini mengkonsumsi lah, tertelan kan. Jadi jalur fekal oral, jadi tertelan melalui misalnya makanan atau minuman terkontaminasi yang mengandung stadium infektifnya yang kista, dia kan akan masuk ke, bisa pindah aja gambarnya ke sini lebih ini, kan dia akan masuk ke lambung karena tahan terhadap asam lambung kistanya, terus dia akan menembus ke usus halus dulu. Nah, ini stadium infektifnya adalah yang kista berinti 4, kemudian kan dia masuk pada saat dia di usus halus di daerah sini, si kista ini akan mengalami ekistasi. Jadi si kistanya akan berubah bentuk. Jadi ini kan kalau kista seakan-akan kayak ada pelindungnya gitu, dia keluar terjadi ekistasi. Ya, ini bisa ada beberapa istilahnya. Jadi metakista dulu, kemudian dia akan jadi metakista, terus dia akan berpisah tuh si masing-masing nukleusnya, terus sehingga menjadi ini metasiklik trofozoid. Nah, jadi ini sebenarnya jadi ini slide hanya contoh satu gambar, padahal berarti dia tuh jadi dari satu kista dia bisa jadi berkembang jadi 4 trofozoid. Nah, ini menjadi 4 trofozoid. Nah, si trofozoidnya ini jadi kalau mengalami ekistasinya di usus halus ya, terus kan dia mulai jalan ke daerah kolon. Ya, ini khususnya daerah sekum ya. Nah, utamanya ditemukan dia itu menyebabkan ulkus kan tadi stadiumnya, selain dia itu aktif bergerak, dia juga invasif ya sifatnya. Jadi dia bisa menembus nih si epitel mukosa usus di sini, menembus si epitel mukosa usus sehingga menyebabkan ada ulkus atau ulcer ya di usus bagian sini, terutama di sekum. Nah, si trofozoidnya kemudian kan nembus-nembus, dia itu bisa menyebabkan juga kalau makin nembus kan bisa ketemu pembuluh darah, bisa menyebabkan terjadi penyebaran secara hematogen. Nah, kalau penyebaran hematogen bisa menyebabkan ada amebiasis yang ekstraintestinal, istilahnya tidak cuma di usus aja, tapi bisa kemana-mana, bisa ke hati. Kalau ke hati bisa menyebabkan abses liver, atau bahkan bisa sampai ke otak, abses di otak, atau pada beberapa itu bahkan bisa ke paru atau ke kulit. Nah, ini kalau penyebaran hematogen. Tapi kalau yang tidak penyebaran hematogen, misalnya dia kan ikut, karena usus kita itu kan ada pergerakan usus ya, motilitas ya. Dia akan ikut pergerakan itu, kemudian dia akan dari kolon sini, ascendant, ke yang transversum, kemudian ke yang descendant. Nah, si trofozoidnya ini nantinya di daerah kolon sini dia akan berubah bentuk lagi, yaitu mengalami enkistasi. Kalau ini enkistasi, ini berubah jadi enkistasi. Jadi di usus besar dia mau berubah lagi di kista, karena kan buat dia bisa bertahan lagi menjadi stadium infektifnya di lingkungan yang tidak kondusif, itu dia mesti berubah jadi bentuk kista. Nah, di trofozoidnya berubah jadi bentuk awal prakista yang atau tadi dibilang minuta, bentuk bebasnya ini tidak invasif. Kemudian dia berubah jadi kista yang awalnya cuman intinya 1.
2 sampai yang jadi 4. Nah, kalau 4 ini kan berarti yang tadi jadi stadium infektifnya lagi. Nah, jadi ini kan ikutin istilahnya pergerakan motilitas dari usus. Dia itu berubah dari trofozoid jadi kista. Nah, tapi kan namanya pergerakan itu ada yang begitu lolosnya masih bentuk trofozoid, jadi kadang pada tinjanya masih bisa langsung ditemukan trofozoid, nggak mesti harus berubah jadi bentuk kista. Tapi juga ada yang pada saat hanya baru kista inti 1 atau 2, itu udah keburu keluar ke tinja, jadi bisa saja ditemukan pada tinja pasien ini ada stadium ini, bahkan yaitu sampai ada yang juga yang udah matur, yang inti 4 menjadi stadium infektif. Jadi ini yang termasuk stadium diagnosis ini ada bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk ini. Kemudian ya ini, kalau yang gambar ini lebih pada, nah tadi penyebarannya ya, jadi dia bisa saja kan utamanya dia menyebarkan ulkus di usus besar tuh, tapi melalui jalur penyebaran, kita lihat nih kan ada vena porta hepatica nih, yang nyambung sama vena mesenterikanya ini. Nah kalau dia kesini bisa menyebarkan abses hepar, terus kan ini ada diafragma, ya kalau itu bisa nyebar juga jadi abses paru atau bahkan bisa sampai jauh ke otak, tapi ini biasanya sangat jarang. Kemudian yang sering sih ini ada abses, bukan yang liver ya, yang sering. Ya, ini yang lain gambarnya itu cukup sama. Jadi seperti kalian lihat tadi habitat optimal sitofozoid yang metasikliknya ini yang tadi pas dia bereplikasi itu utamanya adalah di ini jaringan submukosa sekum dan di daerah kolon. Kita masuk ke patogenesis sampai terjadinya gejala klinisnya. Jadi kalau untuk masa inkubasi kan artinya adalah definisinya mulai dari terpapar atau ada pajanan itu sampai timbul gejala. Nah itu bervariatif, ada mulai dari masing-masing individu sangat bervariatif, bisa dari mulai 4 hari bahkan bisa sampai 4 bulan. Kalau untuk patogenesisnya sendiri yang klasik ya, yang amebiasis usus, yang pada usus besar menyebabkan uskus kan menjadi colitis amebiasis, itu patogenesisnya ada beberapa hal, tapi yang beberapa itu bisa istilahnya dirangkum. Utamanya adalah prosesnya pertama terjadinya ini, yang gambar adherence, atau terjadi adherensi, perlekatan atau kontak. Jadi ini kita lihat kan si patogen entamoeba histolitikanya dia melekat, perlu ya untuk dia bisa masuk invasif itu dia perlu melekat dulu. Jadi dia kan akan melekat di sel epitel usus. Nah, pelekatannya ini melalui yang gambar ilustrasinya ini ada ke hijau kecil, itu adalah diperantarai lektin. Nama lektinnya ada GAL atau galnec lektin. Jadi merupakan protein pembukaan. Jadi ini merupakan protein pembukaan punyanya entamoeba histolitika untuk dia nempel ke reseptor reseptor glikogen mukosa kolon. Ya, ini kan nanti ada tahapannya. Yang saya lingkarin pink-pink ini, jadi adalah faktor-faktor apa aja sih yang berperan sebagai faktor virulensi dari punyanya si amoeba entamoeba, dari si entamoeba histolitika ini. Terus kemudian tahap A kan dia melekat dulu, habis itu tahap B dia itu ada namanya menghasilkan ini amoebic cysteine proteinase. Jadi faktor kedua ini, nah dia itu menyebabkan apa, terjadinya amobopor. Jadi kayak saluran. Jadi habis melekat terus akibat ada ini terbentuk amobopor. Jadi kayak ada channel saluran, sehingga nah pada saat dia sudah terbentuk salurannya ini, dia akan menyebabkan kerusakan sel epitel ususnya akibat si entamoeba histolitika ini kontak dengan ini, itu ada yang dikeluarkan namanya interleukin 1B. Nah, jadi tahap ketiga itu adanya ya ini. Ya, maksudnya tadi kan dibantu juga dengan sistem proteinase. Nah, tapi juga menyebabkan adanya pelepasan ini. Istilah PIL interleukin 1B. Interleukin 1B. Kemudian selanjutnya, nah akibat ada terlepasnya ini menyebabkan adanya ini serangkaian, kan kita tahu di respon imun itu ada menyebabkan berbagai mediator inflamasi, sitokin yang lain, ada mulai dari interleukin 8, COX2, interleukin
kemudian NF-KB juga, necrotic factor yaitu. Nah, itu berbagai mediator inflamasi dilepaskan. Nah, sehingga yaitu. Nah, kalau ini sih lebih bukan ke faktor virulensi, ya ini udah kaitannya dengan respon imun tubuh host nih. Kalau yang ada neutrophil influx selanjutnya, jadi si neutrophilnya kemudian dipanggil masuk ke situ, kemudian akibatnya si sel yang tadi diserang ini kan istilahnya dia itu dihancurkan. Nah, akibatnya pada saat si neutrophilnya juga berhasil masuk, nah si trofozoitnya ikut nyusup masuk juga menginvasi. Tapi ini kalau ini lebih udah kaitannya dengan respon imun hostnya ya. Tapi kalau yang hubungannya dengan faktor virulensinya ini galnek ini amobopor sama ya ini sistem proteinase yang menghasilkan ini ya, mengindus hasilkan ini. Sebelum lanjut ya maaf tadi singkatan dari NF-KB ini bukan necrosis factor tapi nuklear ya. Nuklear factor. Kalau yang pil ini plasmid interleukin. Ini gambar ilustrasinya terkait patogenesis maupun faktor virulensi dan termasuk sampai kalau ini sampai ke respon imunnya ya. Jadi kalau kaitan dengan gejala klinis yang tadi disampaikan di awal, jadi mayoritas sih asimptomatik, tidak bergejala, dan biasanya kalaupun asimptomatik tapi memang ditemukan adanya si protozoa entamoeba ini, dia itu berarti sebagai karier. Ataupun kalau misalnya dia ada gejala atau simptomatik, itu juga gejala klinisnya itu bervariatif tergantung karena sekarang kan udah canggih ya, ada pemeriksaan molekuler, ya tergantung strainnya, strain penyebabnya itu lebih strain yang mana, kemudian juga kaitan strainnya dengan faktor virulensinya, maupun dari sisi hostnya sendiri, host space-nya itu sendiri, kondisi respon imunnya gimana, dia dalam kondisi rentan atau tidak. Nah, kalau untuk simptomatiknya, jadi yang kalau bergejala, yang khas itu karena utamanya dia habitat dari usus besar, yaitu menyebabkan colitis amebiasis. Jadi ada yang memang keluhannya itu, kalau klasik yang disentri itu, BAB-nya berlendir berdarah, ada juga yang hanya non-disentri, istilahnya diarenya tidak khas seperti itu. Ataupun yang tadi dia bisa melalui penyebaran hematogen, bisa terjadi extraintestinal amebiasis. Nah, extraintestinal amebiasis itu tidak selalu harus ada disentri dulu sih. Pada beberapa kasus dia bisa total terjadi extraintestinal amebiasis. Walaupun yang kalau yang lain-lain jarang, ya agak sering itu yang kalau yang tadi di liver yang menyebabkan akses hepar. Ini untuk amebiasis colitisnya itu tadi ada disentri maupun non disentri ya. Ada kaitannya keluhannya ini gejalanya akut atau kronis. Nah, kalau akut itu berarti ya gejalanya ini ada ini. Jadi ini ada sumber yang mengatakan persentase untuk gejalanya itu range-nya kalau cuma 1 minggu itu paling banyak sih ada keluhan mulai dari 1 minggu. Kalau lebih dari 4 minggu ini jarang. Kemudian itu durasi gejalanya ya. Akutnya bisa dari mulai 1 sampai bahkan yang lebih dari 4 minggu. Itu biasanya kalau dari 4 minggu sih nanti masuk ke kronik. Nah, kalau untuk gejala diarenya sendiri yang masuk akut tuh ada diare, rata-rata memang diare gejala akutnya jadi 100%. Kalau yang disentri tidak selalu ya, makanya kalaupun akut itu paling 99%. Karena tidak selalu dia ada klasik terjadi disentri. Nyeri perut 85, bahkan bisa terjadi low back pain 66. Nah, kalau pada pemeriksaan fisiknya ini kan gejala. Kalau pemeriksaan fisiknya yang khas ada demam, walaupun tidak selalu ya persennya ini. Bisa juga ada nyeri abdomen, cukup tinggi persennya bisa sampai 83%. Nah, untuk kan sama kalau klasiknya dia bisa menyebabkan disentri. Nah, perlu dibedakan dengan kalau yang disentri akibat bakteri, yaitu yang disebut baciller. Disentri baciller. Nah, ini perbedaannya apa? Nggak saya bacain satu-satu, bisa kalian lihat di sini. Tapi pada prinsipnya kalau disentri amebiasis itu sifatnya lebih tidak seakut atau tidak seprogresif yang baciller ya. Dan dia frekuensi diarenya juga tidak sebanyak atau separah yang disentri baciller. Nah, perjalanan
terjadinya colitis amebiasis kan gejala akut, kemudian bisa juga ke lesinya itu lama-lama jadi kronik. Nah, kalau terjadi kronik itu bisa menyebabkan berbagai hal, mulai dari ya ini bisa kita lihat. Jadi kan dia awalnya cuma menyebabkan ulkus di area permukaannya doang ya. Nah, tapi lama-lama dia itu kalau awalnya kan dia menyebabkan perlukaan atau ulkus di sini. Terus dia akan makin lama, kalau makin invasif, perjalanan kronik dia akan menggerogoti ini sehingga lama-lama terbentuk kayak seakan-akan bentuk nih, kayak tabung labu atau khasnya disebut flash shape ulcer. Kayak jadi kayak bentuk tabung labu. Nah, kemudian akibatnya juga lama-lama terjadi ini di dinding ususnya. Ini kalau udah berhasil masuk kan ya epitel usus nih submukosa. Nah, di bawah submukosa ini kalau dia udah berhasil masuk, ini kan makin berhasil masuk nih, udah makin gede ulkusnya. Dia itu akan menyebabkan dinding ususnya menipis dan mengalami dilatasi. Kemudian kalau makin kronik, tapi kan tubuh juga berusaha melokalisir si ulkusnya ini. Itu nanti kalau berhasil dilokalisir dia terbentuk kayak jaringan granuloma di sekelilingnya, jadi bisa terjadi ameboma. Dan kita lihat di bawah submukosa ini kan ada pembuluh darah ya. Nah, kalau dia ada berhasil sini, dia bisa menginvasi yang tadi gambar sebelumnya itu penyebaran secara hematogen. Jadi dia bisa ke tempat mana lain-lainnya. Ya, ini jadi kalau gambaran kronisnya yaitu khasnya biasanya kalau pada mungkin pada saat di kolonoskopi bisa ditemukan ulkus yang khas seperti ini. Dan kadang juga bahkan ditemukan adanya ameboma kalau pada kondisi kronik. Ya, ini bahkan kalau pada suatu titik juga kalau yang parah juga bisa menyebabkan perforasi juga. Ini untuk yang gejalanya. Selanjutnya ini contohnya ini kalau ada dilakukan kolonoskopi, ini cerita yang cukup parah ya. Ini gambar ilustrasinya, jadi pada saat kolonoskopi tuh banyak kayak ulkus-ulkus tuh di dinding usus besarnya. Nah, kemudian kan misalnya diambil sedia jaringannya, dibiopsi, terus dilihat dengan pemeriksaan histopatologi. Nah, ini bisa dengan kemudian dilakukan pewarnaan. Nah, ini bisa dilihat ada bentuk-bentuk si amoeba entamoeba-histolyticanya ini. Ya, ini nggak tahu jelas nih, coba saya contoh yang gambar lebih jelas. Jadi bisa ditemukan pada sediaan jaringannya itu ada gambaran trofozoid entamoeba histolyticanya. Ya, contohnya. Kemudian, jadi kalau yang amebiasis intestinalis itu kan bisa ya terjadi kronik ya, terjadi komplikasi atau gejala sekuel. Nah, apa aja sih yang bisa terjadi? Yaitu bisa terjadi fulminan amebic colitis. Jadi merupakan bentuk colitis yang parah. Bisa terjadi namanya pertama toxic megacolon, jadi namanya ususnya tuh lama-lama mengalami pembesaran dengan ada zat-zat ya yang bersifat toksik yang dikeluarkan. Kemudian tapi ususnya juga mengalami megacolon, itu maksudnya pembesaran. Kemudian kalau sampai pada titik tertentu kan dia juga bisa menyebabkan yang tadi ususnya kalau makin ukusnya makin besar, tembus ke bawah, itu bisa menyebabkan terjadi perforasi sehingga bisa menyebabkan peritonitis. Kemudian dia juga ya ini bisa sampai kadang istilahnya dia sampai ke sekitarnya itu menyebabkan appendicitis. Terus yang tadi tuh ada ameboma yang kayak terbentuknya kayak massa tuh karena si respon imun tubuh untuk melokalisir isinya jaringan granulasi bisa terbentuk ameboma. Nah, jadi komplikasinya itu bisa pada intestinal atau usus besarnya itu sendiri atau di sekitarnya. Bisa juga yang karena jalur penyebaran hematogen tadi dia bisa menyebabkan amebiasis ekstraintestinal. Ini contoh-contohnya banyak, tapi yang paling sering yaitu ALA atau amebic liver abscess. Jadi contoh gambaran yaitu tadi kan ini kita tahu di usus paling atasnya ada villi, kemudian mukosa, terus yang tadi selanjutnya ya epitel usus ada, kemudian selanjutnya dia ke mukosanya, submukosa, bahkan ke serosa, itu ada di gambar selanjutnya nih, tapi ini hanya gambar ilustrasinya. Intinya ya nih di sini kan nih kita lihat pada intestinnya ini ada
penyambungan dengan vena porta hepatica sehingga bisa menyebabkan yaitu tadi jalur penyebaran ke hepar. Kemudian ya ini contohnya kalau pada yang ditemukan ini amoebic liver abscess atau abscess hepar amoebic. Jadi itu bisa biasanya awal ketemunya itu kalau tanda gejala khasnya itu dia ada keluhan pemeriksaan fisiknya ya, ada hepatomegali yaitu pembesaran heparnya disertai yang khas nyeri. Jadi hepatomegalinya nyeri, kemudian pasien juga ada demam, bisa juga disertai anoreksia, mual, berat badannya turun. Nah ini biasanya lebih sering pada laki-laki kalau yang ini menurut epidemiologinya. Dan biasanya penyerangnya itu di liver yang lobus kanan, dan biasanya kalaupun absesnya itu bentuknya tunggal. Jadi biasanya karena ada keluhan ini, awalnya kan biasanya, ini kan sih contohnya sih CT scan ya, tapi biasanya sih kan awal di USG aja. Nah di USG itu biasanya bisa ditemukan gambaran abses, tapi biasanya yang tunggal. Nah kemudian kalau misalnya dilakukan aspirasi cairan absesnya itu, dia pasnya itu yaitu ANCOVY sauce pus. Jadi warna pusnya ini dia itu kecoklatan dan agak kental gitu. Nah terus kalau ini diperiksa di mikroskopis bisa saja ditemukan trofozoid, tapi biasanya jarang sih. Jarang maksudnya ketemu ini, tapi bentuk seperti ini itu sudah cukup khas mengarah ke amoebiasis hepar. Untuk pemeriksaannya, jadi pemeriksaan penunjangnya, jadi pemeriksaan labnya untuk yang jenis amoebiasis intestinal ya ada berbagai metode atau modalitas diagnosis, mulai jadi pemeriksaan tinja. Nah tinjanya itu baik yang konvensional dengan pemeriksaan secara makroskopis maupun mikroskopis, yang kemudian kalaupun mikroskopisnya sebelumnya di pewarnaan dengan pewarnaan iodin ataupun bahkan bisa juga dengan pewarnaan khusus yang lebih spesifik untuk fotosia itu trikrom. Nah syaratnya ini fesesnya atau tinjanya tidak cukup sekali sih. Kalau bisa itu sangat baik kalau bisa dapat yang 3 hari berturut-turut, dan tinjanya itu tinja segar karena si entamoeba-histolitikanya ini baik stadium kista maupun terutama trofozoidnya keluarnya itu secara intermiten, tidak terus menerus. Jadi salahnya 3 hari berturut. Bisa juga dengan dilakukan kultur feses, tapi ini jarang. Nah, tapi dari bahan tinjanya itu sebenarnya nggak cuma bisa pemeriksaan konvensional mikroskopis, juga ada namanya deteksi antigen dengan bahan kliniknya si tinjanya itu namanya koproantigen, dan sejauh ini dianggap sensitif dan spesifik dan bahkan udah ada komersilnya. Jadi yang udah bisa langsung dipakai gitu ya, produk dari PT tertentu. Nah, ini contohnya. Jadi contoh kitnya ya. Jadi bahan kliniknya boleh tinja segar. Kalau yang koproantigen ini boleh tinja segar walaupun tinjanya walaupun bukannya langsung segar, sudah seperti frozen boleh, tapi nggak boleh yang udah ditambahkan zat-zat lainnya. Ini contohnya ada berbagai produknya yang sudah tersedia secara komersil. Nah, bisa juga dengan diagnosisnya itu kerokan mukosa. Jadi yang tadi kan melalui kolonoskopi, khususnya misalnya sigmoidoskopi, kemudian diambil terus di pewarnaan HE. Bisa juga pemeriksaan serodiagnosis, cuman kalau yang buat intestinal tidak disarankan, atau yang paling advance ya sampai ke molekular. Tapi ini biasanya lebih buat tujuan riset sih. Kalau untuk diagnosis yang abscess liver amebicnya, abscess liver amebicnya, itu bisa mikroskopis, tapi mikroskopisnya bukan bahan tinjanya ya, jadi itu absesnya itu pusnya yang dicek secara mikroskopis. Jadi hasil pus atau aspiratnya. Nah, kemudian bahannya ini bisa dicek secara mikroskopik maupun juga dideteksi antigen. Jadi dari sampel pusnya, kemudian juga bisa histopatologi. Jadi si pusnya itu dilakukan pewarnaan histopatologi, kemudian juga bisa serodiagnosis. Kalau pada ini sih cukup bisa karena dia kan sudah berarti invasif. Kalau serologi dengan bahan serum itu kalau antigen untuk yang lebih akut atau infeksi aktif ya, kalau antibody lebih untuk kalau memang curiga dia perjalanan penyakitnya kronis. Nah kalau yang
pada liver itu bisa dengan bantuan penunjang radiologi, yaitu yang sering sih ini USG abdomen. Kalau pemeriksaan feses pada pasiennya memang curiganya yang liver abscess, itu pemeriksaan fesesnya tidak dianjurkan karena biasa hasilnya negatif.